Baik Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, izinkan saya untuk menyapa kita dengan salam persaudaraan kita. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Kita akan mengakhiri tahun ini, kita akan menyongsong tahun yang baru. Tapi sebenarnya tahun itu nggak ada yang baru. Tahun semua sama. Cuma angkanya aja yang berbeda. Dan kita akan melihat apa maksud dan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu mari kita tunduk kepala, kita satu dalam doa. Biarlah pimpinan dan penyertaan Tuhan sendiri yang memberikan pengertian bagi kita untuk menjadi pegangan dalam hidup kita. Mari kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih Engkau begitu baik sehingga kami boleh ada di penghujung tahun 2024. Menghitung waktu beberapa jam ke depan, kami akan tinggalkan tahun ini. Dan kami memasuki tahun yang baru, 2025. Tetapi bagi kami anak-anak Tuhan, yang baru karena kami tahu, apabila kami ada dan berjalan bersama-sama dengan Engkau, itulah sesuatu yang baru dalam hidup kami sebagai orang percaya. Karena kami tahu Tuhan, tahun depan penuh dengan segala kerahasiaannya, dengan kegelapan. Tetapi bersama Yesus kami yakin, kami dapat melakukan perkara besar dan dapat meraih setiap janji berkat yang Tuhan sudah siapkan bagi kami orang percaya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kehendak-Mu yang jadi Bapa, jangan kehendak kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, keluarga besar El Shammah. Hari ini kita akan mengakhiri tahun ini dengan ibadah kita. Dan ibadah kedua kita akan syukuri dan kita akan menyelesaikan bahwa apa yang pernah terjadi di tahun 2024 yang membuat kita kecewa, gagal, bahkan tidak berarti, kita akan tinggalkan dengan api unggun. Saya yakin dan percaya ya, tidak ada hujan hari ini ya. Pak Besman coba lihat keluar, ada hujan atau tidak? Tidak ada, puji Tuhan. Padahal mendung, gelap. Di puncak ini ya memang kalau kita lihat cuaca itu kita nggak bisa prediksi. Udah mendung, hilang. Udah kabut, hilang. Gitu ya. Udah gelap, terang. Tapi saya yakin bersama Yesus kita dapat selesaikan. Karena Tuhan ingin keluarga besar El Shammah menyelesaikan setiap tantangan yang pernah terjadi di 2024 dan memasuki tahun yang baru bersama-sama dengan Tuhan. Dengan segala mimpi yang baru. Amin. Baik, mari kita buka kebenaran firman Tuhan. Kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Pengkhotbah, pasal yang pertama, ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Kita akan silih berganti. Ya. Kita, apa yang pernah terjadi, apa yang memang sudah terjadi, atau apa yang kita alami yang menyakiti dan sebagainya, kita akan tinggalkan. Kenapa non? Mati. Tidak ada sinyal. Bisa pegang ini situ saya? Nanti? Iya. Matiin, hidup lagi. Ini mesti dekat saya. Oke. Bapak Ibu, kalau kita lihat hari ini, luar biasa tema kita ya. Ibadah tutup buka tahun dari keluarga besar Gereja Perhimpunan Injili Baptis Indonesia El Shammah. El Shammah itu jangan kita takut. Kata El Shammah berarti Tuhan ada di sini. Tuhan ada di sini, Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Keluarga kita, itulah El Shammah. Jadi tidak ada yang baru di bawah matahari. Mengakhiri tahun 2024 dengan segala refleksi yang akan terjadi dalam hidup kita, kita akan melihat hal-hal yang mana yang perlu kita tinggalkan dan kita buang. Bahkan hal yang mana yang perlu kita bawa memasuki tahun yang baru bersama-sama dengan Tuhan. Untuk meraih setiap janji yang Tuhan siapkan. Bapak Ibu, kalau kita lihat dari ayat 9, saya baca sekali lagi ya. Apa yang pernah ada akan ada lagi. Ini satu pembuktian bahwa pengenalan dalam kehidupan kita ini tidak berubah. Tidak berubah. Kita tetap ada. Kalau berubah,
Ya barangkali Bang Nafe tahun depan sudah berkeluarga, itu berubah. Berarti sesuatu yang baru. Sudah ada belum Bang musuhnya? Haleluya. Amin. Ya, tahun 2025 sesuatu yang baru terjadi. Kita nggak tahu bulan Januari kah, bulan 5, atau tahun depan lagi 2026. Jangan. Kita mesti punya mimpi dan punya iman yang jelas. Tak gitu ya. Karena itulah yang Tuhan inginkan. Ini sesuatu yang luar biasa Bapak Ibu. Karena apa? Dari ayat 9 ini jelas. Dia katakan apa? Pengenalan. Ya. Pengenalan akan Allah lebih baik daripada kita tidak mengenal Allah. Oleh sebab itu orang-orang yang tidak mengenal Allah berjalan dalam kesamar-samaran, kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi. Jadi kalau ada orang katakan begini, Pak Yaneman sudah siap. Kalau hari ini Tuhan bilang, Yaneman, keran napas kehidupanmu saya mau offin. Saya katakan yes. Kenapa enggak? Tapi bagi orang yang tidak di dalam Tuhan, mereka katakan apa? Waduh, jangan dulu. Jangan dulu. Saya belum punya cucu. Oh, masalah cucu, masalah segala kehidupan kita, itu Allah yang atur. Maka itu waktu kita mengenal Allah dengan baik, itu sesuatu yang luar biasa. Karena pengenalan akan Allah itu lebih sempurna daripada diri kita sendiri. Kenapa? Hidup kita biasa-biasa saja. Saya katakan sekali lagi ya, saya sering bersaksi begini. Hidup saya dulu, Bapak Ibu kita ini bersyukur. Ya, kalau kita datang sudah ada yang tampung kita. Saya dulu datang ke Jakarta, Bapak Ibu tahu, itu Pasar Senen itu yang namanya Bobo masih di atas. Pernah baca majalah Bobo enggak? Halo? Pernah tahu majalah Bobo enggak? Waduh, zaman berarti enggak pernah tahu majalah Bobo lagi ya? Keisha masih dapat majalah Bobo enggak? Yang benar. Jadi waktu majalah Bobo itu di lantai atas Pasar Senen, kami di situ tempatnya. Jadi gimana? Ya udah. Kita tinggal sore-sore tinggal lihat. Emper toko mana nih yang enak buat tempat tidur? Coba tuh. Bukan tempat tidur, bukan kasur yang kita lihat. Tapi di mana nih halaman toko yang memang enak bisa dipakai buat tidur? Itu saya. Kenapa? Sesuatu yang baru. Waktu saya mengenal Allah dengan baik, Allah merubah kehidupan saya. Dari jalanan menjadi penunjuk jalan. Luar biasa. Dan saya katakan, yes Tuhan. Saya anak jalanan. Siapakah saya ini? Waktu Gus Dur jadi presiden, kami dipanggil ke istana. Tuhan, apa nggak salah? Kok bisa? Kan ada orang lain. Tapi itulah waktu kita mengenal Allah dengan baik, Allah mengubah kita menjadi sesuatu yang baru. Yang tidak berharga menjadi berharga. Luar biasa. Oleh karena itu, kita perlu mengucap syukur. Tuhan terima kasih. Tahun 2024 dengan segala tantangan, cobaan, pergumulan. Waktu demi waktu saya boleh lewatkan. Karena saya tahu, bersama Yesus saya dapat lakukan perkara besar. Jadi kita perlu bersyukur. Nggak makan sekalipun, no problem. Saya katakan kenapa begitu? Waktu saya mulai mengenal Allah, yang tadinya makan enak, tunjuk muka aja ke restoran. Dia udah bungkus. Dan bungkusannya itu bisa buat 5 orang makan. Dan itu makanan yang dibungkus itu selalu enak. Tapi begitu mengenal Allah dengan baik, maaf, 6 bulan saya tidak makan. Dan saya nggak pernah tahu nasi itu rasanya seperti apa. Nggak mati juga. Hebat. Allah kita luar biasa. Apakah saya perlu katakan begini, Tuhan ikut Engkau kok jadi begini ya? Oh enggak, saya katakan yes. Bahkan apa yang saya katakan, Bapak Ibu, anak-anakku yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng, saya katakan gini, Tuhan, kalau hari ini saya mesti tinggalkan dunia ini, yes. Apa bedanya dengan besok? Enggak mati juga. Jadi saya bersyukur. Tuhan terima kasih. Karena apa? Saya benar-benar mengenal Engkau. Saya benar-benar mengetahui siapa Engkau. Saya lahir dari nenek-nenek moyang Kristen. Tapi sesungguhnya saya tidak mengenal Engkau. Siapa Engkau?
waktu engkau memperkenalkan diri secara pribadi buat saya katakan yes. Bapak Ibu tahu, saya bersyukur. Sekalipun gak makan, tapi namanya ibadah atau cari pengalaman dengan Tuhan, belajar tentang Tuhan. Maaf, dulu kalau zaman saya itu, kalau celana sobek, sekarang kita enak ya pakai sobek-sobek ya. Tadi saya lihat ada yang pakai sobek-sobek, siapa tuh? Siapa ya? Oh, Nia ya? Iya, mantap. Tapi Nia tahu nggak, waktu zaman kami, yang sobek begitu tahu nggak? Pakai plester itu namanya Handy Plus, tahu? Plester Handy Plus. Masih ada nggak ya? Nah, tutup. Itu gaya tersendiri zaman itu. Di pantat sini kan biasa kalau suka cuci celana, sobek, tempel. Yang penting cari Tuhan. Dan saya bersyukur. Karena apa? Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu luar biasa. Kenapa? Pengenalan akan Tuhan itu yang membuat kita makin dekat, bukan makin jauh, makin intim. Sehingga kita patut mengucap syukur dengan segala peristiwa, kejadian yang pernah kita alami. Orang mau hina kita kecil. Maka itu waktu Ibu Ros saya ambil untuk jadi istri saya, ya, baru pacaran saya tantang. Kamu siap ya? Siap. Jadi kalau orang hina, orang cemok, kecil, dia anggap biasa. Dan inilah hasilnya, kita bisa ketemu. Kalau saya nggak mengucap syukur, saya bersungut-sungut dengan Tuhan, saya seperti bangsa Israel tidak akan mendapat apa yang Tuhan janjikan. Coba, bangsa Israel sudah dijanjikan apa? Tanah perjanjian. Tapi mana? Mati. Generasi berikut yang taat masuk. Musa sendiri yang dipanggil untuk memimpin bangsa tidak masuk. Mati. Nanti Bapak Ibu kalau ke Israel, mudah-mudahan ya, saya doakan kita sama-sama berangkat ke sana. Kalau turun di Yordania, jalan ke Laut Mati, sebelum ke Laut Mati, kita ke makamnya Musa dulu. Kita lihat di situ. Tongkatnya setinggi apa? Gila. Aduh, tinggi sekali tongkatnya. Tapi saya mau katakan, dia saja yang Tuhan pilih secara khusus tidak masuk. Karena apa? Dia tidak pernah bersyukur, dia bersungut-sungut. Tuhan sudah kasih skenario. Musa datang ke bangsa Israel dan katakan buat mereka, kalian mau air? Ini airnya. Tunjukkan tongkatmu. Tapi apa? Dalam skenario itu Musa melakukan acting yang berlebihan. Dia katakan apa? Hei bangsa yang keras tengkuk, mau apa daripadaku? Aduh, seolah-olah dia yang memberikan air. Ini yang bahaya. Orang yang mengenal Tuhan bukan lagi melihat dirinya. Orang yang mengenal Tuhan, dia makin. Kita lihat ya, hebat tuh. Siapa yang memimpin bangsa Israel, Ibu Ros, untuk masuk ke tanah perjanjian setelah Musa ditinggalkan? Yosua. Siapa sih Yosua? Yosua tuh pembantunya Musa, budaknya Musa, dulosnya Musa. Tahu dulos? Ya, itu hamba yang tidak punya hak apa-apa, tapi bertanggung jawab kepada Tuhan. Dan waktu dia diperintahkan untuk mengintai, dia lakukan. Karena apa? Dia udah bertemu secara pribadi dengan Tuhan. Dia tidak seperti Musa, tuannya yang bersungut-sungut. Kakinya Musa dia yang cuci, bajunya Musa dia yang cuci, tapi dia tetap bersyukur. Dia tidak pernah keluarkan kata-kata yang mendukakan hati Allah. Karena dia mengenal betul. Dan akhirnya apa? Tongkat estafet dari Musa. Hei Yosua, lakukan. Siapa sih dia? Tapi coba, dialah yang membawa bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Bapak Ibu, kalau kita lihat itu dari makamnya Musa itu, lihat tanah perjanjian tuh tinggal lihat begini. Jadi kalau dari Mesir itu masuk ke tanah perjanjian Israel itu cuma 40 hari, tapi bisa jadi 40 tahun. Generasi yang bersungut-sungut tidak masuk. Oleh sebab itu Bapak Ibu, tahun berganti tahun, sesuatu yang baru
apabila kita mengenal Tuhan dengan baik dan kita selalu bersyukur, jangan bersungut-sungut. Bisa nggak di antara kita yang berikan contoh bersungut-sungut itu seperti apa? Coba Nia, salah satu bersungut-sungut itu seperti apa? Gak apa-apa, karena kita mau refleksi. Ntar lagi kita bagi kertas nih, semua tulis ya. Nanti ada. Rohani, kira-kira bersungut-sungut bagi Tuhan itu apa? Boleh nggak? Rambut gua baru kemarin nih dipotong bagus-bagus. Kenapa kok sekarang jadi begini ya? Kemarin dipotong kelihatannya menarik. Tapi kok sekarang kenapa jadi begini ya? Pingin dibotakin. Bersungut nggak? Tinggalkan. Beli lipstik. Tahu lipstik ya? Kalau lipstik yang terbaik buat kalian yang cantik-cantik warna apa? Ada yang senang warna pink nggak? Halo? Hah? Oh, warna merah aja. Aduh, sama kayak orang Ambon. Tahu orang Ambon sudah hitam, bajunya hijau, sepatunya kuning, tapi ininya merah. Iya. Jadi kalau kami suka bilang apa? Wih, itu nona semengken satu mulut. Aduh. Tapi berarti kalian semua senang merah ya? Tapi begitu beli merah, pulang sampai di rumah begitu pakai merah muda. Bagaimana? Tahu begitu, gua nggak beli deh. Harganya mahal. Jangan, pakai aja. Yang lihat bukan kita. Waktu kita pakai lipstik yang lihat siapa? Halo? Musuh kita kan? Siapa? Si doi. Begitu kita jalan. Umpamanya, kalau ini saya nih jadi Lina jalan. Pasti yang melirik. Boleh ya? Padahal semengken bukan merah kan? Lipstiknya bukan merah kan? Tapi kembali lagi waktu kita pakai dan kita bersyukur kepada Tuhan. Jangan pernah takut. Itu sesuatu yang baru. Saya mau tanya dulu. Zaman kalian di kampung pakai celana sobek boleh nggak? Halo, boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Ini pertanyaan yang menarik nih. Kan nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Hah? Yesus satu-satunya juru selamat ya. Hati-hati, hati-hati. Ini udah bersungut-sungut. Katakan begini, memang nggak boleh karena papa mama lihat apa yang dipakein anaknya tuh nggak pantas. Karena papa mama pakein untuk kita tuh sempurna kan? Tapi sekarang saya mau tanya dulu, kenapa kalian bangga pakai baju celana yang sobek-sobek? Hah? Ya kalau di kampung nggak boleh, kok sekarang keren. Saya katakan, waktu kita mengenal Allah secara pribadi, kita pakai apa saja ya, kita percaya diri, bangga dengan diri sendiri, hasil keringat kita sendiri. Jadi apa tadi, Lina? Keren. Saya lihat Nia tadi ya. Sempat kaget juga, saya senang pakai sobek-sobek nih. Nia nggak belum tahu, aduh kalau saya tuh sobek-sobek, aduh. Tapi saya mau katakan, kita bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan buat kita. Waktu kita pakai, kita katakan begini, terima kasih Tuhan. Iya kan? Kita katakan begitu dan apa yang terjadi? Itu menjadi sesuatu yang menarik. Dan orang akan melihat, itu mereka punya duit tapi coba ya, mereka pakai aja yang begitu. Bukan berarti mereka compang-camping, bukan. Keren, kata si Lina. Iya kan? Karena apa? Sesuatu yang kita pakai, sekalipun itu harganya tidak seberapa, tapi waktu kita pakai dan kita katakan Tuhan terima kasih. Waktu kita katakan Tuhan terima kasih, kita berjalan, kita tidak lihat lagi muka orang yang melihat kita, tapi pagi, siang, ibu-ibu bangga kan? Orang lihat apa? Hebat. Nah ini yang penting. Jadi kita perlu mengucap syukur. Kita perlu mengakui begini, bahwa waktu Tuhan ciptakan kita itu indah. Ada yang merasa diri tidak sempurna enggak? Halo?
Kalau khotbah saya kemarin di gereja kan katakan begini, saya bersyukur kalau hidup saya udah mancungnya ke dalam, cukup. Jangan bikin keluar. Begitu bikin keluar, ada saya punya keluarga. Begitu dia sudah pasang, dia bangga. Pakai kacamata ya. Bukan lagi begini. Begitu dia sakit flu, tahu flu ya? Mulai pilek. Nggak balik. Kes, ini kenapa begini? Lah, Anda yang mau, Anda yang cari, ya kan? Begitu pegang dodo begini, itu hidung jadi begitu, nggak ada lubangnya. Gimana coba? Nggak, ini saya kasih tahu. Jadi kita bersyukur dengan apa yang ada pada kita, karena waktu Allah ciptakan kita sempurna adanya. Amin? Amin. Jadi kalau ada orang yang lahir, maka itu nggak tahu. Saya nggak tahu. Ada Ibu Ros cerita, dia pergi, aduh, Payan, itu kasihannya, tapi jahit bajunya bagus. Saya bilang, kenapa? Tuhan ciptakan segala sesuatu itu indah dan orang itu pasti punya kemampuan. Amin. Jadi kalau umpamanya muka kita, ya saya dulu punya muka nggak selicin seperti sekarang ini. Begitu kenal Tuhan secara pribadi, Tuhan buat licin. Dulu tahu, dulu nama saya tuh bukan dipanggil Yanaman, tapi suka begini. Ada adik saya tuh nggak bisa ngomong, jadi kalau dia panggil, katanya, oh cari yang, karena apa? Bopengan, penuh dengan apa? Jerawatan. Saya bilang, puji Tuhan. Dan waktu mengenal Tuhan secara pribadi, new, bersih. Kenapa? Kita syukuri apa yang ada. Maka itu ada orang katakan begini, ini adik-adiknya Ibu Ros, Kak, kok mau sih sama orang hitam kayak begitu? Waduh, saya bilang, kalau saya belum bertobat tersinggung nih, tapi saya syukurin. Kenapa? Nggak ada lagu yang putih cantik, nggak ada. Atau ada? Coba nyanyi dong. Putih cantik tuh yang bagaimana? Tapi kalau hitam manis, yang hitam manis, pandang tajammu, enak kan? Iya kan? Bersyukur. Saya punya kulit hitam, dapat istri yang agak sedikit putih, jadi ada hitam putih. Foto itu kalau hitam putih bagus nggak? Bagus. Foto sekarang udah berwarna bagus, tapi ada orang masih kembali lagi ke zaman dulu, hitam putih. Waduh. Jadi kita bersyukur. Apapun keadaan kita, apapun kekurangan kita, kita bersyukur. Orang mau hina kita, orang mau lakukan apapun buat kita, jangan ambil di hati. Katakan, yes. Terima kasih Tuhan. Saya punya Tuhan yang luar biasa. Waktu Dia menciptakan saya lewat papa dan mama saya bersyukur karena ada mereka. Dan saya tahu Engkau punya rencana yang indah dalam hidup saya. Jadi kita mesti melihat dan kita mesti bangga dengan apa yang ada pada kita. Oleh sebab itu, mari kita mau refleksi. Kita mau refleksi kehidupan kita. Di tahun 2004, ya, apa-apa saja yang perlu kita syukuri. Kegagalan apa, kekurangan apa, mari kita catat. Kita catat, karena nanti ibadah kedua, kita akan datang dan bawa itu serahkan ke api. Kita mau tinggalkan itu dan kita mau memasuki tahun yang baru. Mana Ibu Ros kertasnya? Gara-gara kertas ini, saya tadi suruh Ibu Ros ke bawah. Bang Nafe, ya. Pak Taratur tunggu ya. Ya, Bang Nafe tolong bagi sambil saya. Jadi kita mau lihat, ya. Pengkhotbah 1 ayat 10 ini dia katakan apa? Adakah sesuatu yang dapat dikatakan, lihatlah ini baru, tetapi itu sudah ada dulu, lama sebelum kita ada. Jadi kalau kita katakan begini, saya menyesal saya ada di tengah-tengah keluarga ini. Stop. Katakan, Tuhan terima kasih. Keluarga saya seburuk apapun itu keluarga saya. Dan saya sebagai anak harus mengangkat keluarga. Ada nggak di antara kita anak-anak yang memperhatikan keluarga kita saat ini? Orang tua di kampung kah?
Keluarga yang sakitkah kita saling memperduli? Ya? Atau kita acuh tak acuh? Tapi mari kita mulai merefleksi. Tuhan, kalau tahun lalu, tahun ini kita mau tinggalkan. Saya tidak memperhatikan papa mama, mulai tahun depan saya akan perhatikan mereka. Kenapa? Katakan begitu, kenapa Pak Yan mesti perhatikan orang tua? Hei, putra putri Kristus, kita semua ini putra putri Kristus. Perhatikan firman Tuhan. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut usiamu di tanah yang diberikan Tuhan. Nah, mari kita mau koreksi. Ada nggak keluarga kita yang kita acuhkan? Ada nggak orang-orang yang kita sayangin tapi kita biarkan? Tadi bagus tuh kalian nyanyi itu. Ya, ingat kampung. Kalau saya ikut kalian duduk di situ, air mata saya keluar. Kenapa? Saya nggak pernah ingat kampung saya. Waktu saya keluar dari kampung saya cuma katakan, Tuhan, kalau Engkau sudah memperkenalkan diri bagi saya ingin Engkau juga memperkenalkan diri buat orang tua saya, ibu saya yang masih ada, dan keluarga saya yang lain. Dan puji Tuhan, Tuhan percayakan itu, saya dan istri mesti melayani keluarga. Dan semua sudah mengenal Tuhan secara pribadi. Dan ibu saya, usia berapa ya non ya? Chicken? Udah usia, tapi masih kuat. Udah tenggelam, mesti meninggal. Orang ketemu di pantai, ya, dia itu banyak harta karena di tiap pulau ada rumah. Jadi ketemu di pantai udah nggak ada. Maaf, baju selembar nggak ada, benang nggak ada di badan. Orang angkat bawa, hidup lagi. Jadi mari kita mulai merefleksi, mengintrospeksi diri kita. Hal-hal apa yang pernah terjadi dengan kita, bahkan yang membuat kita kecewa, tapi kita patut bersyukur. Catat itu, karena kita akan musnahkan. Sebab apa? Apa yang sudah ada saat ini, ya, sebenarnya sudah ada dahulu. Coba kita lihat ya, bangsa Israel sudah bawa keluar dari tanah Mesir, sudah mengecap anugerah, ya, dari Allah. Tapi apa? Mereka tetap saja ego. Nah, ini yang sering terjadi dengan kita. Karena apa? Dosa menguasai dunia ini, sehingga ketakutan, kegelisahan, ego, ya, mementingkan diri sendiri, ya, takut kehilangan, takut ini dan itu. Akhirnya apa? Kumpul harta di sini, di sana, gitu ya. Tapi tidak mau memperhatikan orang-orang yang membutuhkan. Ingat, ada pujian, katakan apa? Ini pujiannya bagus sekali. Kumpul harta di dunia, tabung banyak di sana. Sedihnya karena ngengat dan karat akan menyelenyapkan itu. Jadi semua sia-sia. Apa yang perlu kita banggakan? Tidak ada. Tidak ada. Maka itu kita perlu melihat, mengetahui segala sesuatu ada dalam rencana Allah. Karena waktu kita ketemu dengan Allah, kita melihat, siapa saya ini Tuhan? Coba, saya mau tanya dulu nih. Kita nih semua kan dari daerah nih. Waktu kita di daerah, kita bisa lihat nggak dan kita bisa katakan, woi, Jakarta tuh indah loh. Woi, Jakarta tuh macet loh. Hei, lihat nggak Monas? Ujung Monas itu emas loh. Bisa nggak? Halo? Nggak bisa. Tapi kita bersyukur, Allah menuntun kita untuk keluar dari masing-masing daerah kita. Supaya apa? Kita menjadi kemuliaan bagi Allah. Membanggakan orang tua. Dan bisa kembali ke tengah-tengah lingkungan komunitas kita. Orang bisa melihat, ya teman, jangan kayak saya. Saya nggak pernah pulang Ambon aja, orang-orang di Ambon masih bilang, itu ya teman datang ke sini maling loh. Aduh, saya bilang bingung. Saya ada di Jakarta nggak pernah pulang Ambon, dibilang saya datang ke Ambon maling terus balik ke Jakarta. Waduh, ongkos aja ke sana berapa perak? Lebih baik saya ke Singapura, bisa suami istri pulang pergi sekali jalan aja saya seorang diri. Wah, tahu nggak kita? Di sini kita jam segini, udah beda dengan di daerah saya tuh 2 jam. Itu bukan buat-buat, tapi 2 jam. Di sana lebih dulu siang daripada sini. Oleh sebab itu Bapak Ibu, saya percepat
Karena sudah diingatkan. Ya, memang tutup dan buka tahun itu sekejap ya. Cuma menghitung ya jam 12 ke 00 udah habis selesai. Jadi istri saya juga mau buru-buru supaya cepat tutup selesai. Tapi bagaimana ini masih ada setengah jam lagi. Aduh. Harapanku mudah-mudahan kalian bisa mengertilah apa khotbah saya ini Tuhan. Ya, amin, amin. Luar biasa. Jadi tolong catat baik-baik ya semua peristiwa-peristiwa yang membuat kita kecewa. Bahkan kita tidak dapat mensyukuri itu. Tapi mari kita mau katakan, Tuhan terima kasih hari ini Engkau mengingatkan saya untuk hal-hal yang tidak berarti bagi saya dan Engkau. Dan saya mau selesaikan hari ini untuk memasuki tahun depan bersama-sama dengan Engkau. Jadi harapan dalam Tuhan, ayat 11 dikatakan begini. Ya. Kenang-kenangan dari masa lampau tidak ada. Dan dari masa depan yang masih akan datang pun tidak akan ada. Kenang-kenangan pada mereka yang hidup sesudahnya. Jadi coba kita lihat. Kita tahu nggak bangsa Israel itu bagaimana dibawa keluar dari tanah Mesir? Kita pernah tahu nggak Yesus lahir tuh di Yerusalem? Kita nggak pernah tahu. Tapi waktu Tuhan memperkenalkan diri secara pribadi bagi kita, dengan kasih Tuhan, lewat karya Roh Kudus, kita mengerti. Bapak Asel nih saya belum pernah dengar dia berdoa. Berapa kali berdoa, doa makan dan doa sekarang ini luar biasa. Belajar di mana Pak Aser? Bapak Aceh. Belajar di mana nih? Apa ada teologi baru lagi atau? Ini luar biasa loh. Kalau bukan Tuhan, Bapak Aser, saya dulu belum kenal Tuhan. Kalian tahu nggak? Kalian doa udah bagus loh. Pimpin pujian bagus. Dulu saya nggak bisa. Kalau mau ketemu orang, topi miring dulu. Ya, mau apa? Apa yang saya bisa bantu? Nggak bisa. Iya. Tahu kan kata kesasi? Kata kesasi apa ya? Di Nias apa kata kesasi? Kata kesasi kan? Sidi. Iya. Tapi pelajaran. Suruh berdoa. Saya kumpul Alkitab. Pegang buku. Ini kayak gini. Berjalan pelan-pelan. Semua kan tutup mata nih. Begitu sampai di tangga. Amin. Pendeta bilang, ulang ya teman, ulang. Itu doa apa? Sudah Pak Pendeta, nanti besok saya lanjut lagi. Besok dikasih tugas lagi. Waduh, doa pembukaan. Pak Pendeta, nanti saya doa penutup aja. Sama. Doa penutup apa yang terjadi? Saya lakukan begitu. Gak bisa. Mau bicara dengan Tuhan, malu. Bukan seperti lagu. Malu, aku malu. Pada semut kecil. Aduh. Ini bukan malu sama semut, sama Tuhan. Tuhan bilang, siapa lo ya teman? Gua nggak kenal lo. Gak bisa buka. Tapi saya lihat Bapak Asel bagus. Doanya luar biasa. Christine yang nggak bisa puji-pujian di kampung, mudah-mudahan udah bisa pujian. Sekarang kalau dia pimpin pujian, saya sendiri diberkati. Karena apa? Waktu kita berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, itulah harapan baru ada. Yang gak bisa kita katakan bisa. Tapi waktu bisa kita katakan gak bisa, saya punya teman jago main gitar, ciptakan beberapa lagu, persiapan mau masuk rekaman. Ya teman tunggu ya, libur semester kita rekaman. Oke, saya bilang pulang lihat dia sudah bengong. Maaf ya, kalau orang udah pandangannya begini itu sakit apa ya? Bapak Ibu tolong kasih tahu buat saya supaya saya bisa luruskan. Itu sakit apa itu? Kenapa? Cuma satu. Dia bisa main gitar dengan baik. Waktu teman-temannya bilang, kita weekend yuk. Kita ke pedalaman. Yuk main musik. Kalian tahu saya main musik dari mana? Dan waktu dia main gitar, apa yang terjadi? Strom. Dan karunia itu Tuhan ambil. Waktu Tuhan ambil, frustrasi dia. Tinggalkan sekolah, dan sekarang tinggalkan dunia. Jadi tidak ada yang baru di bawah matahari, kata firman Tuhan ya dari pengkhotbah. Jadi besok kita akan lihat kembali lagi matahari tetap terbit dari mana?
Timur, barat, atau selatan? Halo? Ya? Timur. Jadi matahari nggak akan berubah. Tahun 2025, oh saya mau dari barat. Oh nggak ada. Tetap dari timur. Maka itu kita bangga. Saya bangga jadi orang Indonesia Timur. Selalu kalau mereka bilang matahari dari timur, nama kami disebut. Ada dalam doa. Iya kan? Waktu nama kita disebut, apapun perkataan orang secara jelek atau bagus, kita didoakan. Dan jangan pernah takut. Berkat itu akan kembali kepada kita. Mengharapkan perubahan dalam hidup kita. Kalau kita tidak mengenal Tuhan, percuma. Kenapa? Waktu kita mengenal Tuhan, mari kita mulai melangkah. Mulai dari satu langkah seperti seorang anak kecil, mulai latihan jalan, jatuh. Begitu udah mulai 2 langkah, ibunya, bapaknya mulai jaga. Padahal anaknya lari, gitu ya. Nah itu sama seperti kita. Jadi waktu kita mulai belajar 1 langkah, begitu. Tapi begitu kita lari bersama Tuhan, dahsyat. Jadi perlu kita mengintrospeksi diri kita. Mari kita mau tinggalkan 2024. Ya, dengan segala hal-hal yang membuat suasana hati kita tidak nyaman. Supaya tahun 2025 kita boleh jalan bersama-sama dengan Tuhan. Dan semua apa yang telah dijanjikan Tuhan dalam Yeremia 29 ayat 11. Yang bunyinya demikian. Rancangan yang ada padaku, kata Tuhan, mengenai kamu ya teman dan keluarga besar El Shammah. Kita orang percaya rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Damai sejahtera yang memberikan masa depan penuh harapan. Jadi pengharapan kita di dalam Tuhan itu luar biasa. Sebagaimana pujian katakan, pengharapanku hanya Yesus saja yang mati atas Golgota. Jadi kalau pengharapan kita berdasarkan Yesus, jangan pernah takut. Taruh mimpi kita setinggi-tinggi apapun, tapi berjalanlah bersama Yesus. Karena di luar Yesus kita tidak ada apa-apa. Maka itu kita mau tinggalkan semua kesia-siaan di belakang kita. Dan kita mau maju bersama Yesus. Amin. Kita tunduk kepala. Tolong catat ya. Semua hal-hal yang buruk, session kedua, kita akan musnahkan di api unggun. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Engkau begitu baik. Engkau boleh mengingatkan kami Tuhan, bahwa kami bersyukur dan berterima kasih. Engkau sangat baik. Pergantian tahun ini Tuhan, kami keluarga besar El Shammah bersama orang percaya lain di muka bumi ini akan meninggalkan semua kehidupan lama kami. Semua hal-hal yang mengganggu kami, mengganggu pikiran, suasana hati kami, bahkan yang membuat kami takut, kami mau tinggalkan. Karena kami akan berjalan bersama-sama dengan Engkau, meraih kesuksesan dengan keberanian. Bersama Yesus kami dapat lakukan perkara besar. Haleluya. Amin. Mari Bang Nafi. Terima kasih untuk hamba-Nya kita mendengar firman Tuhan. Kita dalam firman Tuhan ini menjadi kekuatan, semangat baru dalam kehidupan kita sehingga di 2025 kita bisa semangat bersama dengan Tuhan. Sudah diisi ya kertas putih yang tadinya kosong, sudah diisi dengan setiap kejadian masa lalu kita yang membuat kita sedih, yang membuat kita melupakan orang-orang yang mengasihi kita, membesarkan kita, bahkan keluarga kita. Suami, istri, anak-anak, ya sesama kakak beradik, kadang-kadang tanpa kita sadari, lewat tindakan, perkataan, kita sudah saling menyakiti. Tapi mari kita mau syukuri semuanya itu. Jangan pernah kita sesali, tapi kita syukuri bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah guru. Karena pengalaman yang terbaik adalah guru yang tidak pernah kita dapat di bangku sekolah sampai kuliah. Tapi itu menjadi pengalaman hidup kita. Kita mau serahkan hari ini dan kita mau tinggalkan. Sambil kita nyanyi haleluya 12 kali, kita mau masing-masing serahkan kertas yang tadi. Apapun itu, barangkali bukan kita melakukan kesalahan, tapi
ada hal-hal yang orang lain menyakiti kita, atau ada dosa yang terselubung di dalam hidup kita yang sebenarnya kita tidak tahu mau bicarakan buat siapa, tapi hari ini kita mau bicarakan buat Tuhan. Kita mau serahkan itu, kita mau musnahkan. Kita mau angkat pujian haleluya, haleluya 12 kali sambil kita serahkan semua peristiwa, semua kejadian yang telah terjadi dengan kita untuk kita musnahkan. Kita akan memasuki tahun 2025. Mari kita angkat pujian ini. Haleluya, 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 oh haleluya, 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 oh haleluya, 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 haleluya. Mari kita serahkan kertas yang kita sudah catat, kita musnahkan. Kita mau tinggalkan di 2024 dan kita memasuki tahun 2025 dengan bebas dan berjalan bersama Tuhan. Kita sambil nyanyi lagu ini sekali lagi. Kita memberikan apa yang menjadi catatan kita. Kita mau tinggalkan dan kita syukuri semuanya itu. Setelah itu saya akan tutup dalam doa. Kita rebut berkat Tuhan di tahun depan. Haleluya, 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 oh haleluya, 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 haleluya. Saya berikan kesempatan kita berdoa. Apa yang sudah terjadi, katakan buat Tuhan, kami mau melupakan itu. Apa yang di belakang kami, dan kami mau berjalan bersama dengan Engkau ke depan. Merebut setiap berkat yang Engkau sudah siapkan. Silakan kita lakukan itu dalam hati. Tidak perlu dengan kata-kata. Bapa, Engkau melihat kami, Engkau mengenal kami secara pribadi. Sekalipun kami sendiri tidak mengerti siapa kami, Tuhan. Tapi kami tahu Engkau yang telah menciptakan kami.
dari setetes darah, dari debu tanah. Engkau betul mengenal kami. Oleh sebab itu Tuhan, inilah kami. Hamba-Mu datang bersama-sama dengan jemaat-Mu. Engkau mengenal satu persatu kami. Setiap kegagalan, setiap perbuatan, apapun yang kami lakukan Tuhan, bahkan mendukakan Engkau, atau ada orang-orang yang menyakiti kami, mari Tuhan, Engkau ampuni mereka. Berkati mereka Tuhan. Dan Tuhan, kami mau lupakan semuanya itu. Karena firman-Mu berkata, jika kami mengaku dosa kami, maka Engkau setia dan adil mengampuni kami dari segala macam kejahatan. 2024 Tuhan, kami kuburkan dan kami serahkan dalam api. Biarlah itu musnah, tetapi biarlah api Tuhan kami rebut kembali untuk kami boleh berjalan menyala-nyala bersama-sama dengan Engkau, merebut berkat-berkat yang Engkau sudah siapkan. Tuhan, semua kegagalan 2024 kami tolak, kami patahkan, dan biarlah kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami syukuri semuanya Tuhan. Mari Tuhan, Engkau bersama-sama dengan kami berjalan, mengambil alih langkah kami Tuhan. Biarlah kami di belakang Engkau Tuhan, Engkau di depan kami. Sembunyikan kami Tuhan di belakang salib-Mu. Dan Tuhan, Engkau mengenal kami. Mari Tuhan, Engkau memberkati. Sebut nama mereka satu-satu Tuhan. Bapak, Engkau memberkati mulai dari keluarga Bapak kasih kami. Dalam nama Yesus. Berkati Tuhan. Ibu dan kedua anak kasih kami. Bahkan calon baby. Dalam nama Yesus Engkau berkati. Jani, ya. Engkau memberkati keluarga ini. Terima kasih Tuhan. Tahun 2024 ada begitu banyak persoalan-persoalan yang mereka Tantangan pergumulan. Dalam nama Yesus. kemenangan bagi keluarga. Kami letakkan di kaki-Mu. Tuhan yang memperbaiki kehidupan ekonomi keluarga. Amin. Tuhan yang menolong mereka. Amin. Pekerjaan mereka, usaha mereka. Amin. Apapun yang mereka kerjakan, Tuhan berhati dan beruntung. Dalam nama Yesus. Bapak, kami terus menatang keluarga ini ke mesa. Dalam nama Yesus. Tuhan terus bekerja. Ya. Berikan damai sejahtera di tengah-tengah Amin. keluarga, rumah Amin. tangga Tuhan. Amin. Biarlah satu yang lain, satu dengan yang lain saling terbuka. Dalam saling nama menerima, Yesus. saling memaafkan dan Terima saling kasih, Tuhan. mengampuni. Iya. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk keluarga Bapak kasih kami, Bapak Besman Tulo. Dalam nama Yesus, berkati Tuhan. Kasih kami Iya. Frida, Tristan dan juga Viani. Bahkan calon. Kami juga yang sedang mengandung. Mari Bapak, Tuhan, Engkau memberkati berkati. keluarga ini. Apa yang menjadi Menolong keinginan, keluarga cita-cita ini, mereka Tuhan, menopang keluarga jadi ini, sesuai dengan dan kehendak keluarga ini, pekerjaan, keluarga baru usaha mereka, Tuhan, Engkau yang menjadi berkati. pendampingi Kebutuhan mereka keluarga untuk ini. satu Dalam rumah nama tidak Yesus. ada yang mustahil bagi Dalam nama tahun Yesus. 2020 yang menjadi tahun Makasih, Tuhan. kemenangan bagi keluarga ini. Haleluya. Terima kasih Bapak, kesehatan, sukacita, damai sejahtera Amin. mengalir atas mereka. Ya. Makasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarga Bapak kasih kami, Bapak Asel bersama dengan Ibu dan Ketiga. anak kasih kami. Engkau Bapak, berkati kami serahkan Tuhan. keluarga ini Masa dalam tangan pertumbuhan Tuhan. perkembangan. Kalau mereka Masa boleh depan. bersama dengan kami malam ini Tuhan, Dalam bukan nama sesuatu yang Yesus. kebetulan, tapi Engkau kami berkati tahu Tuhan. bahwa ada rencana Tuhan bagi Dalam keluarga nama ini. Yesus. Amin. Kami menopang keluarga ini, kami Amin. menatang keluarga ini. Amin. Tuhan. Kami terus memotivasi keluarga ini Amin. untuk terus bangkit maju bersama dengan Iya. Tuhan. Iman mereka boleh bertumbuh. Dalam nama Berkat-berkat Yesus. dari surga tercurah atas mereka. Pertolongan Tuhan nyata bagi keluarga ini. Pekerjaan usaha mereka Tuhan Engkau memberkati. Amin. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk keluarga Bapak kasih kami, Abang terkasih, Bang teratur bersama dengan Kak Sari. Tuhan Engkau berkati keluarga Dalam ini. nama Berkati Yesus. kedua anak mereka Tuhan. Amin. Hanania bersama Andriel. Bapak Engkau menopang keluarga ini di tengah-tengah mereka sebagai orang yang sudah lansia dan juga sudah pensiun. Bapak Engkau memberkati dan menolong. Amen. Terima kasih Bapak. Kasih setia Tuhan boleh bekerja atas mereka. Dalam Apapun yang nama mereka Yesus. kerjakan saat ini Tuhan berhasil dan beruntung dalam usaha mereka. Amen. Anak-anak mereka dijaga oleh Tuhan. Amin. Bapak terima kasih, kami juga menatang anak-anak kasih kami dalam tangan Tuhan, remaja pemuda. Mulai dari Kak Juliani, Ya. Bang Nafe, Lina, Christine, Nia. Kami juga berdoa untuk Agnes, Marcel, Rohani yang hadir bersama dan kami hari ini Tuhan. Tante. Kami juga berdoa Dalam nama Yesus. Tante Yolanda, kami Dalam serahkan nama dalam Yesus. tangan-Mu.
kasih Mari, Tuhan. setia Tuhan mengalir terus atas mereka. Kesia, Keset, Audrey, Niwan, Bapak kami menatang mereka Dalam nama tangan Yesus, Tuhan. Engkau berkati, Masa Tuhan. depan mereka dalam tangan-Mu. Dalam Kami nama percaya Yesus. Tuhan, Makasih. Tuhan bahwa anak-anak kami bukan Amen. lagi menjadi ekor tapi menjadi kepala. Amen. Dimanapun mereka bekerja, Tuhan perusahaan itu diberkati. Dalam oleh nama Tuhan. Yesus. Bahwa ada orang-orang Dalam tertentu nama Tuhan Yesus. yang menghambat karir mereka. Bapak, Mari dari Tuhan, tempat Engkau ini ulurkan kami tangan berdoa. kasih-Mu, Di Bapa. akhir tahun ini Kau kami berkati. berdoa Tuhan, kami tahun hati Campur dan pikiran tangan. mereka Dalam nama untuk Yesus. di bawah kaki salib Tuhan. Amen. Dan di tahun 2025 menjadi tahun kemenangan bagi anak-anak kami. Amen. Masa depan mereka cerah bersama dengan Amen. Tuhan. Karena itu Bapak, Engkau memberkati mereka. Amen. Berkati pekerjaan mereka, berkati studi mereka Tuhan, selesai Amen. tepat pada waktunya. Dalam Terima nama kasih Yesus. Bapak, apapun yang mereka harapkan, impikan, jadikan menjadi sebuah kenyataan dalam kehidupan Dalam nama mereka. Yesus. Terima kasih Bapak, inilah anak-anak kami. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, ke mezbah-Mu Tuhan. Dan Tuhan beracara atas mereka. Bagi anak kami yang sudah membutuhkan teman hidup, Bapak, tidak ada yang mustahil. Dalam Tuhan. nama Yesus. Bapak, Engkau kirimkan Berkati, teman Tuhan. hidup, Campur anak-anak tangan. Tuhan yang takut akan Tuhan. Dalam nama Yang Yesus. mengasihi Tuhan, yang punya keahlian dalam hidupnya. Pengasih, penyayang, Ya. jujur. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk semua yang Tuhan kerjakan. Amin. Berti yang saat ini bersama dengan kami. Berkati, Tuhan, terima Tuhan. kasih. Berkati Mamanya yang hidupnya, jauh di berkati Mu. pekerjaannya. Kau berkati. Masa depannya di dalam Ya. tangan Tuhan. Amin. Saat ini sedang dia melamar Tuhan ke beberapa Kau berkati, hotel. Tuhan. Bapak buka jalan. Dan kami buka tahu. jalan, Tuhan. Terima kasih Bapak. Hotel yang Kasih terbaik boleh di Casablanca mengatakannya. Engkau mau campur Kesia tangan. pada tanggal Dalam 8 nama Tuhan, Yesus. dia akan mengikuti tes Kasih Tuhan untuk Yesus. naik ke sebuah jabatan kepala. Dalam Kasih nama Tuhan, Yesus. kami berdoa supaya Ya. campur tangan Tuhan ada di dalamnya. Kemenangan demi kemenangan Tuhan berikan baginya. Engkau menjadi pembela bagi anak-anak. Terima kasih Bapak. Bang Nafis, sekali lagi kami angkat ke dalam tangan-Mu Tuhan. Ya. Masa depannya dalam tangan Tuhan. Amin. Saat ini dia berkomitmen untuk melayani Tuhan. Banyak hal yang tidak mudah Tuhan sebagai hamba Tuhan. Karena itu persiapkan dia Tuhan. Kirimkan dia teman hidup yang Amen. takut Tuhan. Teman hidup yang tunduk pada suami. Ya. Teman hidup yang dengar-dengaran akan Tuhan. Yang mendorong, menunjang pelayanannya. Kami percaya Tuhan, Tuhan sediakan pos-pos pelayanan Amin. ke depan. Tuhan yang bekerja. Elsama tidak akan pernah menutup mata. Karena kami menyadari Tuhan, kami pun melangkah oleh karena waktu Tuhan. Dan biarlah waktu Tuhan itu juga boleh terjadi atas Bang Nafe. Dengan cara Tuhan sendiri, bawa dia dan melihat bahwa ada masa depan yang cerah bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Elsama yang seberapa orang, seberapa jemaat yang Tuhan utus. Bukan seberapa besar kami Tuhan, tapi seberapa berdampak hidup kami. Biarlah jemaat yang ada boleh melihat Tuhan, bahwa berdampak itu adalah hal yang paling penting. Apa yang harus kami lakukan untuk orang lain. Tuhan, bawalah jemaat-Mu menjadi anak-anak-Mu yang tidak egois, tapi yang selalu peduli kepada orang lain dimanapun berada. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur damai sejahtera tetap mengalir di tengah-tengah gereja. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapak, terima kasih Engkau begitu baik. Hamba jemput semua keluarga Elsama, bahkan Bapak Asel dan keluarga. Kita mari angkat tangan kita. Tuhan, Engkau melihat tangan kami yang terangkat. Kami tahu Tuhan bahwa kami tidak mampu dan tidak berguna tanpa campur tangan Engkau dalam hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami ingin di tahun 2025 Tuhan kami berjalan bersama-sama dengan Engkau. Karena janji firman-Mu. Sampai masa tuamu aku tetap menggendong kamu. Kami aminin firman-Mu Bapa. Bahwa kami tidak akan dibiarkan terlunta-lunta. Tidak akan menjadi peminta-minta. Tetapi Engkau akan membuat kami menjadi kepala bukan lagi ekor. Oleh sebab itulah ini anak-anak-Mu Tuhan. Engkau mau berkati kami Tuhan. Dan biarlah berkat-berkat Tuhan kami rebut di tahun 2025 bersama-sama dengan Engkau. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi. Mari kita arahkan hati. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan Allah memberkati engkau. Karena Allah sudah menciptakan kami segambar serupa dengan dirinya. Makhluk yang paling sempurna.
Dan terimalah berkat dari Yesus Kristus yang telah datang ke dalam dunia menjadi manusia yang terhina, hanya untuk membuat kita yang tidak berarti menjadi berarti, menjadi mulia, menjadi berkenan kembali, dipulihkan bersama-sama dengan Allah. Dan terimalah berkat atas persekutuan kita orang percaya dengan Roh Kudus, tinggal dan nyata dalam hidup kita, memimpin kita hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Haleluya. Amin. Baik,